Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Mukomuko akan melakukan kegiatan coaching. Sebelum melakukan kegiatan coaching, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nia Prihantini dari SMP Negeri 12 Mukomuko dan saya Wiji Mariani dari PAUD Terpadu Kasih Sayang, dan rekan saya Siska Primadewi dari SMA Negeri 4 Mukomuko. Baiklah, selamat menyaksikan. Nanti Action. Sebelum kita mulai, Ibu Wiji sebagai coach dan Bu Siska sebagai coaching. Nah, sebelum dimulai, saya akan memberikan indikator apa saja yang akan saya observasi di sini. Sesuai dengan rubrik yang akan saya observasi antara lain, yang pertama terlihatnya alur tirta. Sudah tahu alur tirta apa saja? Tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab. Oke. Kemudian, nah, Ibu Wiji berperan sebagai coach di sini. Saya ingin menanyakan kepada Ibu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Wiji kembangkan? kesadaran penuh dan pendengar aktif. Oke. Nah, dari kompetensi coaching itu, yang mana kompetensi yang lebih spesifik akan Ibu Wiji kembangkan? Menjadi pendengar aktif. Oke. Mari kita mulai. Action. Assalamualaikum Wiji. Waalaikumsalam Bu Siska. Apa kabarnya hari ini Bu Siska? Alhamdulillah baik Bu. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar baik. Oh iya, gimana nih perkembangan peserta didik Ibu di kelas? Alhamdulillah Bu, baik semua. Nah gini Bu, sebenarnya saya ada masalah nih Bu yang ingin saya ceritakan. Kira-kira Ibu bisa membantu tidak? Minta pertolongan Ibu untuk membantu. Ulang lagi dah, boleh dah? Action. Assalamualaikum Bu Wiji. Waalaikumsalam Bu Siska. Wah Bu Siska, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Gimana nih Ibu dengan perkembangan peserta didik Ibu di kelas Ibu? Nah ini Bu, saya ingin bercerita Bu. Semoga dapat solusi dari masalah yang saya hadapi di anak didik saya. Wah, dengan senang hati Ibu. Ibu mau menceritakan apa ini? Gini Bu, di kelas saya itu ada 2 orang murid yang selalu menolak dalam mengerjakan tugas. Ketika saya mendekatinya dengan lembar peserta didik, ketika ditunggui, dikasih motivasi, baru dikerjakan. Kalau tidak, ya tidak mau dikerjakan, begitu Bu. Bagaimana bisa Bu anak tersebut tidak mau mengerjakan tugas yang Ibu berikan? Nah itu dia masalahnya Bu. Padahal selama ini anak tersebut ceria dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Menurut Ibu nih, hal apa yang membuat murid Ibu itu tidak mau mengerjakan tugas di pembelajaran Ibu? Kalau saya ingat-ingat kembali ya Bu, sepertinya mungkin pembelajaran saya terlalu monoton Bu. Terlalu monoton, terlalu banyak tugas, sehingga anak itu tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapat. Jadi seperti itu. Oh begitu. Kira-kira apa yang dapat membuat murid Ibu itu mau mengerjakan tugas saat pembelajaran Ibu Siska? Nah itu dia Bu, saya ingin murid saya itu lebih terlihat asik, terlihat mengikuti pembelajaran saya, kemudian juga tidak monoton serta lebih menyenangkan, seperti itu yang saya inginkan Bu. Wah, saya sependapat tuh dengan apa yang disampaikan Ibu Siska tadi. Lalu menurut pendapat Ibu, apa yang bisa membuat murid-murid Ibu itu asik, tidak bosan, kemudian bahagia saat pembelajaran bersama Ibu? Saya ingin pembelajaran itu berpusat pada murid Bu. Jadi dengan berpusat pada murid, saya ingin pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin dengan saya buat SPT, mungkin ya Bu ya, seperti itu. Lebih asik Bu, seperti itu. Lalu untuk mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu tadi, penyebabnya
sehingga kurang antusias dalam mengerjakan tugasnya itu apa, Bu? Mungkin bisa jadi lembar tugas yang saya berikan juga terlalu banyak, bisa jadi juga seperti itu Bu. Atau mungkin kurang variasi di sumber belajar yang saya gunakan, jadi kurang hanya monoton seperti itu saja, jadi murid itu terkesan capek mungkin, atau sehingga mereka malas untuk melanjutkan lembar jawaban seperti itu. Iya. Kalau boleh tahu, Ibu Siska menggunakan sumber belajar apa di kelas? Biasanya saya menggunakan buku teks Bu, jadi metode yang saya gunakan hanya metode ceramah seperti itu. Kira-kira ada nggak sumber belajar selain itu? Saya pikir sebenarnya banyak ya Bu, mungkin bisa dari YouTube, mungkin itu lebih menarik sepertinya. Nah, betul sekali tuh Bu Siska. Saya yakin nih, bila Bu Siska bisa menggunakan berbagai macam atau variasi media sumber belajar, pasti murid-murid antusias dalam pembelajaran dan mau mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Jadi sekarang, apa nih rencana Ibu Siska untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin hal pertama yang akan saya lakukan Ibu, saya akan membuat rancangan pembelajaran yang dengan sumber yang lebih bervariasi, mungkin dari YouTube tadi ataupun dengan sumber lain, tidak hanya dari buku teks saja Bu. Nah dari situ juga mungkin saya akan membuat lembar tugas peserta didik dengan tidak terlalu banyak. Jadi dengan seperti itu saya harap bisa lebih antusias dan dapat menyelesaikan tugas saya seperti itu. Bagus sekali sih rencana Bu Siska barusan. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Saya setuju dengan ide yang sudah Ibu sampaikan tadi. Alhamdulillah Bu, terima kasih. Saya lega saya dapat mendapatkan solusi dari permasalahan saya tadi. Syukurlah kalau memang Ibu sudah merasa lega. Jadi dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, apa nih komitmen Bu Siska terhadap rencana yang sudah dibuat tadi? Saya berkomitmen Bu, untuk membuat rencana pembelajaran yang lebih asik lagi. Jadi seperti saya mengeksplorasi materi-materi tersebut, memerdekakan murid saya sehingga murid saya tersebut lebih asik lagi di dalam pembelajaran seperti itu. Wah, bagus sekali Bu Siska. Komitmennya sudah membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, sangat relevan dengan kebutuhan anak sesuai dengan teori Maslow. Nah, lalu dukungan apa nih yang akan Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Untuk melakukan komitmen tersebut sepertinya saya butuh dukungan dari rekan sejawat dan wali murid sepertinya. Ya, ide bagus itu Bu. Semoga dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Bu ya. Terima kasih ya Ibu sudah mendengarkan keluh kesah saya. Semoga pembelajaran ini dapat saya terapkan dan menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid saya. Amin, sama-sama Ibu Siska. Terima kasih juga sudah mau bercerita dengan saya. Mudah-mudahan dengan cerita ini senantiasa kita menjadi guru-guru yang selalu dirindukan oleh murid kita. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Ibu Siska. 3. Baiklah Bu Wiji, Bu Siska, kita sudah melakukan praktik coaching bersama-sama. Nah, dari praktik coaching ini yang sudah Ibu Wiji dan Ibu Siska lakukan bersama-sama tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Namun, sebelum itu saya ingin menyampaikan terlebih dahulu hasil observasi yang sudah berjalan tadi. Menurut saya, percakapan coaching tadi sudah menunjukkan alur Tirta. Jadi sudah memenuhi ya Bu semua kriteria dari Tirta. Kemudian coaching juga sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Wiji sebagai coach nih. Bu, dari hasil percakapan coaching tadi, indikator apa nih dari kompetensi coaching ini yang sudah berhasil Ibu kembangkan? Indikator yang sudah berhasil yaitu saya menjadi pendengar aktif.
Oke, nah untuk selanjutnya kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan hasil percakapan tadi? Saya akan mengembangkan potensi saya di membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, memberikan pertanyaan berbobot ya. Bisa juga kalau bisa semua kompetensi kita bisa memenuhi ya Bu, bisa. betul. 4 kompetensi Bagus tadi lebih tentunya. bagus lagi Oke. coachingnya. Sekian kegiatan coaching dari kami hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu guru hebat se-Indonesia. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.